Salam santun, masih semangat merah putih. Ya, lagi heboh nih ya untuk apa namanya berita tentang rekor ya, di rekor korupsi dunia. Sudah lama saya pesan cepat bersih-bersih ya, harus berani bersih. Itu kalau sudah ada beritanya, tinggal bagaimana Pak Prabowo dan jajarannya untuk memeriksa atau mencari kebenaran dari track record pelaku korupsi terbesar di dunia. Kalau memang benar ya dari rekodnya, kan bisa kan itu dicari. Oh ini pas kerjakan ini dapat sekian, pas kerjakan ini dapat sekian, kemarin mengeluarkan dana ini untuk ini tinggal sekian, kan seperti itu. Jadi udah clear memang benar jumlahnya melampaui atau sesuai dengan standar dari rekor dunia korupsi ya. Tinggal langsung langkah aja, langsung Pak Prabowo sebagai Bapak Presiden merekomendasikan atau mengutus jajarannya atau membuat tim khusus untuk mencari fakta korupsi, berapa besarnya ya, kasih deadline berapa bulan, berapa tahun, jangan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan ya, langsung kerjakan gitu. Saya kira itu besar, pasti besar, dan bisa buat nutup utang negara ini ya. Enggak seluruhnya, mungkin sebagian bisa ya, atau untuk cadangan. Jadi mumpung hangat, langsung kerja. Saya nggak tahu lagi ya kalau itu uang dibagi-bagi kemana-mana ke ya. Nah, terus yang dapat bagian-bagian itu juga ikut ketakutan ya. Jadi ya nanti nggak akan terkuak, nggak akan terbukti gitu. Harus mencari orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya, bisa bekerja untuk mencari bukti dan fakta. Atau mungkin dari partai mana yang terendus ya, ikut menikmati uang-uang ini. Atau mungkin perorangannya siapa saja yang ikut menikmati di situ. Ya harus merah putih, harus berani bersih itu. Jadi kalau itu udah clear ketemu ya, nggak beda itu ini. Kayak yang kasus 300 triliun ini, nggak tahu uangnya kembali berapa nanti ya. Terus kalau misalnya memang uangnya nggak kembali semua, terus ditambah aset-asetnya, bisa terhitung 300 triliun lagi enggak. Meskipun di penjara 50 tahun ya, kalau dia masih punya endapan 1 triliun, berani seluruh Indonesia langsung kasih sayembara. Siapa yang mau di penjara 50 tahun ini ada uang 1 triliun, mesti banyak Pak. Itu apalagi yang seperti saya udah tua, kira-kira tinggal berapa tahun ya, 1 triliun tak kasihkan anak-anak, udah beres. Jadi memang harus cepat bertindak. Kalau sudah ada rapor dunia ya,
meskipun di kalangan kita masih umek, ada yang membela, ada yang ya seperti itulah, karena ya terbagi-bagi, jadi hasilnya dibagi-bagi ya, baik itu berupa apa namanya fisik uangnya, atau mungkin dikasih jabatan-jabatan ya, supaya bingkam semua. Tapi dunia ya, dunia itu melihat, Allah itu melihat ya. Tuh, jadi Allah itu melihat dan memberikan kepada yang ditunjuknya ya. Kebetulan ini yang ditunjuk apa namanya ya, organisasi yang memantau korupsi para pemimpin. Nah, baru di situ kebesaran Allah untuk Indonesia. Tinggal pejabat Indonesia berani enggak. Ini Allah sudah buka gitu loh. Allah sudah ngasih jalan, sudah memberitahu. Tinggal pejabatnya mau atau malu atau itu tabu, nggak tahu ya. Tapi yang jelas Allah sudah memberikan kepada seseorang atau suatu badan untuk menunjukkan pada Indonesia bahwa Allah ini juga ikut pengen menyelamatkan bangsa Indonesia ini. Dengan uang yang sekian itu, ayo kejar. Tuh. Apalagi programnya pemerintah kan ya, wah, mulai makan gratis atau makan siang tuh, apa makan bergizi atau makan apa ya, dari anggaran berapa itu dulu, 25, 15, 10 ya. Nanti kalau uangnya ini sudah ketemu ya, kasus ini sudah ketemu, kebuka, kan bisa dinaikkan lagi, misalnya 15.000 ya, lumayan daripada 10.000 ya gitu. Jadi ayo cepet ditangani, dikejar, dikalkulasi. Jadi cari data dan bukti, dikalkulasi berapa. Misalkan ada 10 triliun, kejar ya, paling enggak dapat 6 triliun, 7 triliun, nanti yang 3 triliun diburu belakangan atau aset-asetnya disita ya. Harus dikejar sampai kemana uang ini, mungkin ada di luar negeri atau dikasihkan ke saudara-saudaranya. Cek rekening semua, seluruh anggota keluarga, mulai dari paman, Pak D, Bude, Pak Le, Mbah, mungkin anak, cucu ya, sopir, tetangga, harus dicek larinya keuangan ini mana. Jadi kalau Pak Jokowi 2 periode berarti 10 tahun, mundur aja 15 tahun atau 20 tahun mulai dia jadi wali kota, nggak apa-apa. Data di bank ada kok, data di bank ada, bisa dikorek, bisa dicek ya. Kan kalau pemerintah minta data bank pasti dikasih, apalagi yang tanda tangan Bapak Prabowo, langsung dicetakkan. Tinggal nanti yang pencari data, pencari fakta, mungkin juga ada pihak auditnya yang lihat larinya keuangan ini kemana, tanggal berapa, nanti di cross check sama rekening yang tertera gitu ya. Jadi mumpung hangat, mumpung dunia sudah memberitakan, tinggal Indonesia bagaimana, mau merah putih atau merah hitam, atau mungkin hitam-hitam nanti, seperti itu. Ayo,
Bapak Presiden bersama jajarannya cepat bertindak. Yang pertama itu, bener nggak datanya, apa faktanya? Kok dunia bisa berkata seperti itu? Kalau memang benar, mulai kerja, cari orang yang bisa dipercaya, syukur-syukur yang di luar pemerintahan, di luar anak buah Bapak. Tapi nggak tahu lagi ya. Saya juga nggak, apa namanya, barangkali ya, barangkali. Oke, seperti itu saran saya kepada Bapak Prabowo selaku Presiden. Tetap semangat merah putih, Pak. Terima kasih telah nonton video. Salam santun, salam sehat, perlu jos.